Baik, saya Siti Mariam sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar. Berarti media itu sendiri itu merupakan penyalur informasi atau uh, penyalur pesan, merupakan wahana penyalur informasi belajar. Dan sedangkan media pembelajaran fikih itu sendiri itu segala sesuatu yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada si penerima pesan. Artinya media pembelajaran fikih di situ itu memberi pesan kepada si penerima, si pengirim yang artinya guru, kepada si penerima pesan yang berarti itu siswa. Sehingga siswa itu merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian. Sehingga hal demikian itu mendorong siswa agar terjadinya proses pembelajaran itu sendiri. Media di sini itu dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan dengan kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan demikian si anak itu lebih mudah memahami dan mencernanya. Media itu merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan. Keterampilan memilih dan menggunakan media pembelajaran mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Guru tidak cukup hanya mengetahui alatnya saja, akan tetapi lebih jauh dari itu. Guru harus memiliki pemahaman. Seperti halnya seperti media itu bisa digunakan sebagai kepada siswa, seperti memberikan contoh bahwa praktek haji itu seperti ini gitu loh. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan media pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu untuk memperjelas penyajian pesan yang agar tidak bersifat verbalistis, dan yang kedua di situ untuk mengatasi keterbatasan antara ruang, waktu, dan juga daya indera. Dan yang ketiga di situ kegunaan media pendidikan yang dilakukan dengan cara yang tepat dan bervariasi itu akan mengatasi sikap siswa yang pasif. Dan yang terakhir itu untuk mengatasi kesulitan guru, untuk meringankan guru lah di situ. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa golongan media pembelajaran. Yang pertama ada relating. Relating di situ adalah manusia atau bisa disebut dengan guru fikih itu sendiri yang memang benar-benar nyata dan ada. Dan yang kedua ada verbal representation. Itu adalah media cetak atau misalnya seperti referensi dan juga buku teks. Dan yang ketiga ada graphic representation, diagram, gambar dan juga diagram dan juga lukisan. Dan yang keempat ada still picture. Still picture di sini ada foto, slide film, ada strip, ada overhead projector transparansi, dan yang kelima ada audio recording atau bisa disebut dengan pita kaset atau piring hitam atau bisa disebut dengan relatif. Dan yang keenam ada program adalah kumpulan informasi yang berurutan seperti buku teks, visual dan juga audio. Dan yang terakhir ada simulation di sini yaitu adalah permainan yang dilakukan dengan kejadian yang nyata, kejadian sebenarnya. Media pembelajaran yang digunakan pembelajaran fikih yang pertama ada relating, ada verbal, dan ada program yang berbentuk verbal, buku teks, audio dan juga visual. Dan yang ketiga ada graphic representation, ada
Yang kelima ada style picture, dan yang keenam ada simulation. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat media. Media mempunyai sifat menyalurkan pesan, merangsang kemauan siswa, maka seorang guru fikih harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media yang digunakannya. Yang pertama yaitu sifat media sebagai alat komunikasi. Guru lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, media berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, penggunaan media dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, nilai dan manfaat media pendidikan. Dan yang terakhir yaitu memilih dan menggunakan media pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa media pendidikan sangat tepat untuk membantu upaya mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, guru harus mempunyai keterampilan dan memilih menggunakan media pendidikan dan pengajaran. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media maka bahan pengajaran kurang untuk dicermati dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit. Alat bantu media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Keberadaan media ini diharapkan untuk mempermudah anak didik dalam memahami suatu pelajaran dan menghasilkan proses hasil belajar yang lebih baik. Media ini beraneka ragam, maka masing-masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu memilihnya dengan cermat dan tepat agar dapat digunakan secara tepat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang beberapa syarat umum memanfaatkan media dalam pembelajaran fikih. Yang harus dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan umum pembelajaran. Jadi untuk pemanfaatan yang pertama itu harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka pemanfaatan media dalam pembelajaran fikih itu tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua, media yang dapat dilihat dan didengar. Ketiga, dapat merespon siswa belajar. Yang keempat, sesuai dengan kondisi individual siswa. Yang terakhir itu sebagai suatu perantara dalam proses pembelajaran siswa. Jadi media dalam pembelajaran fikih itu sebagai perantara dalam proses pembelajaran siswa. Penggunaan media pembelajaran ini janganlah sekadar dianggap sebagai upaya pembantu yang bersifat pasif, artinya penggunaannya semata-mata ditentukan oleh guru, melainkan membantu anak didik untuk belajar kalau perlu dengan cara individual, yang artinya anak dapat berinteraksi secara individual dengan media dan secara kelompok sesama teman di kelas. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan media oleh guru dalam pembelajaran fikih yaitu ketersediaannya sumber tempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada maka harus dibeli atau dibuat sendiri.
Adapun berbagai macam media yang diantaranya yaitu yang pertama buku paket, artikel, buletin, tabloid Islami, gambar dan sebagainya. Adapun media yang digunakan dalam pokok pembahasan yang dirilis dalam materi penelitian ini, media gambar. Materi pembelajaran pengertian salat ketika sakit. Jadi contohnya seperti media gambar. Untuk materi pembelajaran pengertian salat ketika sakit, tata cara penggunaan media gambar dalam pembelajaran fikih khususnya dalam materi salat ketika sakit dilakukan dengan terlebih dahulu oleh guru mempersiapkan gambarnya lalu dipersiapkan. Kemudian guru menampilkan gambar tersebut sebagai bahan atau penjelasan tentang materi yang dalam kesempatan tersebut. Jadi guru itu harus mempersiapkan media pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Itu saja dari saya.